B minta muaidah untuk santri dan jamaah seikhlasnya Habib. Tapi belum boleh pulang kalau belum muaidah nanti. Waktu dipersilahkan. Sampai berapa jam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat masih. Melihat saya ganteng. Bismillahi masya Allah, la yasuku khaira illallah. Bismillahi masya Allah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masya Allah, ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi masya Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina wa imamina wa qudwatina wa jadduna wa maulana Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Tahiyati wa ihtirami ajlis amamana wa amamakum abna'i Rasulillah, anak cucunya baginda Nabi besar Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang saya hormati, yang saya muliakan para habaib, zuriyahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abi Sayyidil Walid Al-Habib Abu Bakar bin Abdurrahman Al-Attas Al-Habib Hamzah bin Syekh Abu Bakar Al-Habib Rajal Ba'bud Al-Habib Ahmad Ba'bud dan juga Al-Habib Haikal Al-Haddad Habib Fagi Al-Kab. Kita doakan para habaib kita, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah berikan istiqamah, bisa meneruskan perjuangan datuknya baginda Nabi besar Muhammad. Dan juga yang saya hormati, yang saya muliakan, guru kita semua, pimpinan Pondok Pesantren Al-Falah Kiai Haji Muhayyad. Mudah-mudahan Allah berikan sehat wal afiat, Allah berikan panjang umur, Allah berikan istiqamah, mudah-mudahan Allah berikan berkah hidupnya. Dan juga mudah-mudahan santri dan santriatnya dijadikan orang-orang yang berilmu, bisa meneruskan perjuangan para ulama, bisa meneruskan perjuangan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga para masyayikh, para ustaz, para tokoh agama yang hadir pada malam hari ini, dan juga hadirin wal hadirat, mukminin mukminat semua yang hadir pada malam hari ini, kita minta kepada Allah, mudah-mudahan pulang dari tempat ini semua dosa kita diampuni oleh Allah. Pulang dari tempat ini kita membawa berkah Nabi Muhammad. Pulang dari tempat ini kita bisa bermimpi dengan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan ketika ajal menjemput kepada kita, Allah dapatkan dalam keadaan husnul khatimah, Allah dapatkan dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, masuk surga dengan Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Lanjut. Semangat semua, luar biasa nih. Iya, saya datang ke sini suruh ceramah, masih muda bu, baru 25. Yang datang orang tua semua. Umur saya baru 25 tahun. Ya, boleh mencintai tapi tidak boleh memiliki. Karena saya udah ada yang milikin, ya boleh mencintai, tidak boleh memilih. Ya, begitu pokoknya. Ibu-ibu cinta sama saya, cinta. Kenalan aja belum. Udah Bu cinta. Cinta itu ya awalnya dari kenalan dulu, baru cinta.
Benar begitu. Kalau udah cinta ada yang namanya rindu. Begitu. Saya mau tanya, cinta sama Nabi kenalan di mana? Enggak kenalan sama Nabi. Ya, sebab apa kok bisa cinta sama Nabi? Karena ulama mengatakan kullu qissatil hubbi tabda'u bin nazrah illa qissatil hubbi li rasulika nabil fatrah. Sallallahu Muhammad. Semua kisah cinta diawali dengan pandangan. Enggak? Begitu. Ya, semua kisah cinta diawali dengan dari memandang turun ke tapi kecuali cinta kita kepada Nabi Muhammad, ya, yang Allah langsung berikan ke dalam hati kita cinta kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Karena di dalam diri kita ada nurnya Nabi Muhammad. Tulang kita nih, kerangka sampai kaki itu terbentuk lafaz Muhammad Rasulullah. Ya, semua ada hubungannya dengan Nabi Muhammad. Apalagi ya orang yang senantiasa sholawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad. Ya, makanya kalau kita ngomong cinta sama Nabi, cinta aja udah. Ya, mau palsu mau enggak, yang penting kita cinta. Mudah-mudahan Allah kasih cinta dalam hati kita untuk cinta kepada Nabi Muhammad. Ya, yang terpenting apa? Ya, kalau kita ngomong cinta berarti kita harus bisa ngikutin orang yang kita cintai. Ya, kalau kita nggak bisa ikut kepada Nabi Muhammad, kalau kita nggak bisa mengikuti apa yang telah diajarkan Nabi Muhammad, berarti belum cinta. Karena kata Nabi di dalam hadis, al-mahabbatu tahtaju ila tadhiyah, cinta butuh pengorbanan. Begitu. Ya, benar nggak begitu? Kalau kita cinta kepada Nabi, apa sih yang telah kita korbankan buat Nabi? Ya, apakah kita sholat sunnah tiap malam 1000 rakaat? Ada yang begitu. Kadang sholat wajib aja, denger aja, diam aja. Ya, nggak langsung sholat. Bagaimana dengan sholat sunnah? Ya, ada yang sholat sunnah fajar, sholat sunnah sebelum subuh di sini ngerjain aja. Ada apa enggak? Santri doang. Ibu-ibu ngerjain apa enggak? Ya. Kalau kita ngomong cinta itu gampang, tapi kalau membuktikan untuk orang yang kita cintai itu susah apa sulit? Sama aja ya. Ya. Maka oleh karena itu, kalau kita hadir ke majlis maulid, hadir majlis sholawat, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, mungkin dengan keberkahan maulid saya bisa cinta dengan sepenuhnya, bisa berkorban untuk Nabi Muhammad. Itu kan harapan kita. Ya, jangan sampai kita hadir majlis, pulang begitu lagi kita belum bisa ikut kepada Nabi Muhammad. Ya, kita belum bisa mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Kita ngerti sholawat, ngerti, sering baca sholawat, jangan cuma di majlis doang baca sholawatnya. Ya, karena sholawat ini penting bagi kita, menyambungkan antara ruh dan jasad kita kepada Nabi Muhammad. Habib Ali Al-Habsyi Sahibul Maulid menyebutkan di dalam Suratul Quran, beliau mengatakan salatan yatasilu biha ruhul musalli alaihi bi bayan basitu bi qalbi nuru sirri ta'alluqi bihi wa hubbi. Sallu ala Muhammad. Kalau kita baca sholawat kepada Nabi Muhammad, ini kita akan menyambungkan ruh dan jasad kita kepada Nabi Muhammad, dan di dalam hati kita akan ada nurnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu, ya, kalau kita sering hadir majlis taklim, kita senang maulid, kita senang sholawat, kalau bisa, ya, ketika baca ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawat. Ketika baca ya Nabi itu yakin itu Rasulullah datang. Ya, Nabi Muhammad hadir. Nggak mungkin Nabi Muhammad gak hadir. Setiap makhluk qiyam itu Nabi Muhammad hadir. Mau maulid yang dibaca, maulid apapun itu Nabi Muhammad hadir.
Ketika Nabi Muhammad hadir, saya mendapatkan faedah daripada guru saya Samahatul Ustaz Al-Habib Abdurrahman Ibn Al-Imam Al-Hafidh Al-Musnid Al-Qutub Al-Duktur Sayyidina Maulana Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Faqih. Itu setiap Nabi Muhammad, setiap makhluk yang Nabi Muhammad itu datang ngelilingin kita, ya, pembersihan total hati kita yang penuh dengan kemaksiatan kepada Allah. Ketika makhluk yang dada kita ini dipegang sama Nabi Muhammad, ya, ketika makhluk yang cuma kita nggak ngerasa, kita nggak bisa ngelihat, tapi kalau kita punya iman, kita yakin Nabi Muhammad tuh hadir, menyentuh dada kita, ya, menyentuh batin kita. Itu Nabi Muhammad. Apalagi ketika mahalul qiyam, kita bisa meneteskan air mata buat Rasulullah, kita bisa menangis buat Nabi Muhammad. Dulu sahabat Nabi Muhammad namanya Sayyidina Sauban, ya, Sayyidina Sauban, beliau hidup di zaman Nabi, beliau memandang wajah Nabi Muhammad, tapi beliau setiap hari seperti orang yang sakit, ya, tiap hari mukanya pucat. Kenapa Sayyidina Sauban seperti itu? Akhirnya berjumpa dengan Rasulullah, ditanya oleh Rasulullah, ya Rasulullah, ya, wahai Sayyidina Sauban, kenapa engkau setiap hari seperti orang yang pucat, seperti orang yang sakit? Apa jawab Sayyidina Sauban? Ya Rasulullah, ketika aku nanti di akhirat nanti, ya, aku memikirkan apakah aku bisa berjumpa denganmu lagi ya Rasulullah, apakah aku bisa menatap wajahmu lagi ya Rasulullah. Aku hidup di alam dunia cuma kepengen membahagiakanmu, pengen menatap wajahmu, apakah nanti di akhirat aku bisa memandang wajahmu lagi ya Rasulullah? Nah, tuh sahabat dipikirin, padahal hidupnya di zaman Nabi, masih mikirin di akhirat gimana, apakah bakal bertemu dengan Rasulullah. Maka bagaimana dengan kita hadirin wa hadirat, ya, kita yang belum pernah menatap wajah Nabi Muhammad, yang belum pernah memandang keindahan wajah Nabi Muhammad, apakah di yaumil kiamah nanti, apakah di akhirat nanti kita bisa memandang wajah yang mulia baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini kita pikirin malam hari ini. Karena apa? Kalau di hari kiamat nanti kita nggak melihat wajah Nabi, alamat kita celaka. Tapi kalau di yaumil kiamah nanti kita bisa melihat wajah Nabi Muhammad, ya, Nabi Muhammad nolongin kita, Nabi Muhammad memberikan syafaat kepada kita, alamat kita termasuk orang-orang yang bisa masuk ke dalam surga. Maka kita pikirin, apa sih yang membuat kita bisa dapat syafaat Nabi Muhammad? Yang pertama, modal kita cinta kepada Nabi, ya, modal kita cinta kepada Nabi. Kalau udah cinta sama Nabi, insya Allah Nabi Muhammad akan membawa kita ke dalam surga.